Malah mangkal di situ. Ini warung tempat jualan. Pergi lo. Nggak mau pergi juga. Awas lo. Sana-sana pergi. Pergi. Atau mau gue ajar sekalian lo. Biar kamu dek ya. Ini kan tempat jualan. Dasar gembel. Pura-pura nggak dengar lagi. Saya tutup nih warung gue kalau terus-terusan lo mangkal di sini. Sana-sana pergi. Pergi. Dasar perempuan laknat. Dengar ya. Kamu jangan ikut campur urusanku. Aku mau pulang pagi, kek. Atau tidak pulang sekalian. Atau aku tidur di rumah orang berhari-hari. Itu bukan urusan kamu. Urusan kamu di sini hanyalah istriku. Dan tugas kamu adalah menunggu aku pulang. Tahu? Selama ini kan aku udah nafkain kamu. Tahu nggak kamu? Das! Bukankah saya berhak untuk bertanya, Pak? Bapak. Ada apa lagi? Sebagai seorang istri, saya berkewajiban untuk menjaga Bapak dari perbuatan mungkar yang dibenci Allah, Pak. Kembalilah ke akidah, Pak. Kembalilah ke jalan yang diridhoi Allah. Apa kamu bilang? Memangnya aku ini kriminal apa? Dasar perempuan gak tahu diri. Hei, dengar ya. Aku ini udah muak dengan ceramah kamu. Ceramah masalah moral dan agama. Tahu? Jijik ngeliatin kamu. Makanya tahu diri jadi orang. Udah bau, dasar gembel. Ngaca dong, ngaca. Sekarang kamu lihat diri kamu sendiri. Lihat diri kamu itu. Jangan nangis. Lihat. Seharusnya kamu tuh sadar, tau nggak? Pakai otak kamu. Karena lelaki mana? Lelaki mana yang mau tinggal sama istrinya seperti ini? Hah? Lama-lama tuh jijik ngeliatin kamu. Tapi, Pak, apa yang salah dengan diri saya? Saya sudah melakukan apa yang Bapak minta dari seorang istri. Katakan, Pak, apa salah saya? Banyak. Banyak! Yang pertama, ini. Kerudung ini. Kerudung ini yang membuat aku muak. Dan kerudung kampungan ini. Lihat. Sekarang kamu lihat. Ngaca kamu. Ngaca diri kamu itu. Kamu di situ kelihatan tua. Peot. Dan tidak menarik lagi. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Pak. Istighfar. Apa yang Bapak katakan itu bertentangan dengan ajaran Allah. Bukankah Allah memerintahkan setiap wanita untuk menutup aurat, Pak? Ini perintah Allah. Diam! Kenapa sih kamu sebut-sebut nama dia? Kamu lebih mencintai dia daripada aku. Dan kamu lebih sayang dia daripada aku suami kamu yang selama ini menafkahi kamu. Hah? Kalau kamu lebih cinta sama Tuhan kamu, sekarang kamu pergi dari sini. Pergi! Pergi kamu! Pergi!
Apakah ini akhir dari kehidupanku? Apakah harus aku dengan cara seperti ini aku mati? Tergantung tanpa seorang pun yang sudi menolongku. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Baru kali ini aku bisa menyebut namamu, ya Allah. Siapa kamu? Aku adalah sisi baik dari dirimu yang pernah kamu ingkari. Aku hadir untuk memperlihatkan semua yang pernah kamu lakukan. Mari ikut aku. Kita akan berkelana menyusuri waktu. Waktu yang pernah kamu sia-siakan semasa kamu masih hidup. Neng, John kan capek nih. Jajan kek. Dari pagi jalan lulu. Oh, kamu teh mau jajan? Iya. Sok, kamu tunjuk apa yang kamu mau beli. Cuma nunjuk doang, mana kenyang. Oh, mending jajanin. Loh, jajan dari pagi, jalan lulu. Kenapa lewat sini? Naik angkot kan ke sono. Kojek, iya teh motong jalan. Kamu teh tidak tahu naon-naon. Cicing lah tuh. Motong jalan kok lewat sawah. Kalau ada ular gimana? Ya biarkan saja tuh ular. Paling gak ular kadut. Kan, senam matok kena botakna. John tahu kamu ngajak jalan yang sepi, biar romantis kan? Ai si ontohot. Mane kageeran pisan. Saha nu daek ka maneh? Borokokok. Kan biar romantis, bawaannya gotongan nih. Ayo, Neng. Jalanan sepi nih enak nih. Astagfirullahaladzim. John, naon eta John? Mas, tolongin atuh aya nu mati tuh. Iya, Mas. Dengerin aja, Bu. Paling juga met residivis, ntar kena perkara lagi. Kamu lihat, Hari, tidak ada seorang pun yang mau menolongmu. Kenapa semuanya tega sama saya? Semuanya kejam. Mereka semua hanya melakukan apa yang dulu pernah kamu lakukan, Hari. Mereka adalah refleksi dari kekejamanmu semasa kamu masih berjaya. Obatnya diminum lagi, Ibu ya. Udah, Ibu istirahat aja. Bu, Bapak pulang. Pak, Ibu sakit, Pak. Ibu udah 3 hari nggak bisa bangun. Kemarin dokter udah datang. Dan dokter udah meriksa Ibu. Kata Ibu harus segera dibawa ke rumah sakit, Pak. Ayo, Pak, kita harus ke rumah sakit. Kita bawa Ibu ke rumah sakit, Pak. Pak, Bapak mau kemana? Pak, Bapak nggak bisa tinggalin Ibu, Pak. Pak, Ibu lagi sakit, Pak. Bapak. Udah, diam! Kamu tuh anak kecil tau nggak? Gak usah ngguruin orang tua. Tapi kan Bapak nggak bisa ninggalin Ibu. Udah, diam! Kamu tuh sama aja kayak ibuku. So moralis tau gak? Kalian gak usah banyak berharap dari saya. Kalau emang sudah waktunya mati, biarkan aja dia mati. Kamu kan tinggal ngubur, susah amat. Pak, biarkan saja. Masya Allah, Bapak. Bu, biarkan saja Bapakmu pergi, Febri. Kamu nggak bisa maksain Bapakmu untuk mencintai Ibu. Mungkin Ibu sudah tidak menarik lagi di mata Bapakmu. Ibu nggak boleh ngomong kayak gitu. Ya, Bu. Ibu nggak boleh nyerah. Saya akan susuli Bapak sekarang ya, Bu. Ya, Bu. Febri. Bapak. Febri. Bapak. Kamu mau kemana, Pak? Jangan pergi, Bapak. Bapak nggak boleh tinggalin Ibu. Pak. Bapak. Pak. Pak.
kezaliman Bapak. Kamu lihat bagaimana anakmu menangis. Betapa kamu telah menzoliminya. Cukup. Cukup. Aku nggak mau lagi ngomong sama kamu. Kamu hanya menakutiku saja. Mau pergi kemana kamu hari? Kamu ingin menghindar dari masa lalumu? Mau apa kamu sebenarnya? Mau apa? Apa yang kamu lakukan pada saya? Pertanyaan bodoh. Seharusnya kamu bertanya pada dirimu sendiri. Apa yang pernah kamu lakukan? Cukup. Kalau kamu mau membunuhku, bunuh saja aku. Bunuh! Tapi kamu jangan teror aku seperti ini. Inikah hati lelaki keji itu? Bertahun-tahun kamu siksa keluargamu, lalu kamu lari dari tanggung jawab. Kamu tidak ada bedanya dari seonggok sampah. Iya, memang aku sampah. Aku memang laki-laki yang laknat. Kalau kamu mau bawa aku ke neraka, bawa sekarang aku ke neraka. Ayo, bawa! Kenapa kamu berteriak? Kamu marah pada Tuhanmu. Setelah kamu tidak berdaya, kamu hakimi Tuhanmu. Kamu pengecut hari ini. Dalam nikmat, kamu lupakan Tuhanmu. Dalam susah, kamu caci maki Tuhanmu. Manusia rendah. Manusia yang tidak tahu rasa bersyukur. Terserah, terserah, terserah apa yang kamu mau. Terserah! Cari kebenaran yang kamu nafikan. Jika otakmu masih penuh dengan angkara murka dan pikiran-pikiran kotor, maka selamanya kamu akan ada dalam penderitaan. Penderitaan yang kamu gali sendiri dan kamu tularkan kepada orang lain, kepada darah dagingmu sendiri hari ini. Lihat, masih ada yang harus kamu saksikan. Neng, masih hidup, Neng. Alhamdulillah, Masih hidup. dia masih hidup. Kita bawa ke rumah, Neng. Kasihan. Saya sudah
tidak kuat lagi, Pak. Saya mau minta maaf. Masya Allah. Pasti foto ini mengandung banyak arti. Sampai-sampai dia mengenggamnya terus-menerus. Masya Allah. Ada orang yang menginginkan kematiannya. Pasti orang ini mengalami banyak peristiwa yang membuat batinnya terguncang hebat. Terguncang kunaon, Ustad? Siga aya tsunami wae. Rika kepriwe sih? Orang ini dalam keadaan sekarat. Kok malah bercanda? Dia membutuhkan bantuan kita. Kita harus menolongnya. Bukan hanya fisiknya yang harus kita obati, tapi batinnya juga. Pak, Anda bisa dengar saya, Pak. Pak, Bapak bisa mendengar saya. Pak, Pak, Pak. Saya ada di mana? Apakah saya sudah mati? Maka sudah saatnya Tuhan menghukum saya. Pak, Anda berada di tempat yang aman. Di rumah saya. Dan Anda belum meninggal. Dan Allah tidak akan sembarangan menghukum umatnya. Allah Maha Pengampun. Kalau Bapak mempunyai dosa di masa lalu Bapak, sebaiknya Bapak bertobat. Kamu masih ada kesempatan. Bertaubat? Iya, tobatan nasuha. Tobat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan keikhlasan. Tapi dosa saya banyak, Ustaz. Dosa saya banyak. Seharusnya bertanya, Pak. Apa yang Bapak lakukan di sini? Ini hotel, Pak. Dan siapa dia? Ini selingkuhan Bapak? Atau wanita simpanan Bapak? Hari, masa aku dibilang istri simpanan? Aku nggak terima ya. Kamu diem aja lagi dikurang ajarin sama anak kamu. Usir dia, Hari. Usir! Usir! Tampar saya lagi, Pak. Tampar, Pak. Satu tamparan tidak akan membuat mulut saya bungkam. Saya akan terus bicara sampai Bapak kembali kepada Ibu. Tega-teganya Bapak meninggalkan Ibu di saat Ibu sedang sakit. Kamu jangan merguruin Bapak kamu ya. Pak, saya hanya cermin dari apa yang telah Bapak lakukan. Tampar saya, Pak. Tampar! Biar semua orang tahu kalau saya anak kurang ajar dari seorang Bapak yang durjana. Bapak sudah meninggalkan Ibu demi wanita ini, Pak. Bapak kejam. Bapak biadab. Hari, aku tidak mau melihat mukanya di sini. Dia sudah mempermalukan kita, Hari. Satpam! Satpam!
berani mengganggu kami. Dia mengaku-ngaku istri simpanan suami saya. Tolong usir dia, Pak. Enggak, Pak. Dia bohong, Pak. Dia bohong. Dia yang bohong. Bapak harus percaya sama saya. Saya sudah lama menjadi member hotel ini. Kalau Bapak tidak percaya, tanya saya sama saya. Ya kan, Pak? Hari, kalau sampai kamu berpihak pada anak kamu, aku akan meninggalkanmu. Iya, Pak. Ya. Usir dia. Pak, tega sekali Bapak melakukan ini sama saya. Bapak! Lepasin! Pak, lepasin! Sabarlah, Pak. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Serahkan semuanya sama Allah. Memohon ampunlah. Insya Allah dosa-dosa Anda akan dihapuskan. Sehingga membuat hati Anda menjadi lebih tenang. Saya malu, Ustaz. Saya malu. Bahkan untuk menyebut nama Tuhan pun saya tidak sanggup. Saya malu pada diri saya sendiri, pada Ustaz, dan pada mereka berdua. Saya tidak menyangka orang yang sebejat saya ini ternyata masih ada yang menolong. Itu artinya Anda masih mendapatkan hidayah dari Allah. Dan tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang kedua. Kalau emang begitu, kenapa? Kenapa, Ustaz? Kenapa beban yang selama ini menghimpit saya? Beban penyesalan yang tiada tara. Beban penyesalan apa maksud Anda? Banyak, Ustaz. Saya telah berbuat dosa banyak pada anak saya, istri saya. Bahkan saya telah menzolimin istri saya, Ustaz. Ya Allah. Itu karena perempuan yang tidak tahu diri. Masya Allah. Itulah sebabnya Allah menganjurkan kepada hambanya untuk berpasangan. Supaya kita bisa membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Seandainya kita mengerti apa yang diajarkannya itu, insya Allah yang namanya perceraian, perselingkuhan, atau penzaliman tidak akan terjadi di rumah tangga. Perempuan selingkuhan saya itu telah menghisap darah saya, Ustaz. Kok lama sekali sih buka pintunya? Kamu tega membiarkan aku menunggu di luar di sini? Hah? Kamu tuh kenapa? Hari mau hujan nih. Aku nanti kehujanan. Kamu tega ngeliatin aku kehujanan di luar? Modal apa yang kamu bawa? Sampai aku harus membukakan pintu. Sian Hari. Tanpa uang, jangan harap kamu bisa masuk. Asal kamu ingat ya, Lis. Aku membelikan rumah ini supaya kita bisa tinggal bersama. Itu dulu, Hari. Dulu. Sebelum kamu bangkrut dan miskin. Seharusnya kamu sadar siapa wanita yang kamu kencani. Jangan kamu pikir kamu bisa mendapatkan tubuhku dengan gratis. Semua itu ada harganya, Hari. Rumah, mobil, deposito yang kamu kasih ke aku belum seberapa dibandingkan dengan kenikmatan tubuhku yang kamu dapat. Kurang ajar kamu. Jadi kamu mau mendapat aku dari rumah ini? Perempuan setan. Kurang ajar kamu.
Wanita nggak tahu diuntung kamu ya. Siapa dia? Kok dia ada di rumahku? Aku ralat ya. Rumah ini udah menjadi milikku. Semuanya atas nama aku. Dan laki ini, dia adalah kasihku. Yang sebentar lagi akan menjadi suamiku. Ajar. Jadi kamu mau mengkhianati aku? Apa bedanya sama kamu? Kamu juga mengkhianati istri kamu kan? Kamu aja yang tahu aku mau berdaya. Mana mungkin perempuan cantik seperti aku, seksi dan masih muda, mau dengan laki jelek dan kotor seperti kamu. Jijik aku membayangkan pernah tidur dengan kamu. Tenaga kamu loyo. Tidak ada apa-apanya dibanding kamu, sayang. Perempuan laknat! Tunggu, Bram. Biar aku yang menghabisinya. Aku sudah muak dengannya. Elisa! 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 Elisa, kenapa kamu? Gembel! Cukup, Elisa! Cukup! Gembel! Hai sayang, kita masuk. Sakit sekali, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Ustad, atuh ieu mah sudah infeksi korengna teh. Kudu cepet-cepet diobatin. Ustaz, tolong Ustaz, sakit. Iya, Tat. Gimana ini? Lihat tuh, lukanya udah mulai membusuk. Bau, Tat. Lebih baik kita panggil orang aja untuk ngobatin. John mah jijik ah. Nggak mau. Ya, Neng ya? Iya. John, kalau kita mau menolong seseorang, jangan tanggung-tanggung, jangan setengah-setengah. Besar kecilnya amal perbuatan kita, itu adalah urusan Allah, biar Allah yang menilainya. Kita masih bisa mengobatinya dengan alkohol atau antiseptik. Percuma, Ustaz. Percuma. Saya sudah mau mati, Ustaz. Saya sudah mau mati. Jangan pernah berkata seperti itu, Pak. Biarlah itu semua menjadi urusannya Allah, rahasianya Allah. Kalaupun Bapak sudah merasakan dekat dengan kematian Bapak sendiri, insya Allah setidaknya Bapak bisa menghadap dalam keadaan yang bersih. Ustaz, tolong saya, Ustaz. Saya sudah tidak kuat lagi, Ustaz. Tolong saya. Bimbing untuk bertobat, Ustaz. Mungkin dengan bertobat itu, saya bisa ketemu dengan anak dan istri saya. Saya mau minta maaf padanya, Ustaz. Saya mau minta maaf padanya. Tolong, Ustaz. Pertemukan saya dengan mereka. Ya, insya Allah. Tapi bagaimana cara saya menghubungi mereka? Febri, bapakmu masih hidup. Ternyata apa yang dibilang orang itu benar, Nak. Bapakmu masih hidup. Dia sekarang ada di rumah seorang ustadz. Ayo sayang, kita ke sana. Enggak, Bu. Saya nggak mau ke sana. Ibu lupa ya apa yang telah dia lakukan sama kita, Bu. Dan sekarang Ibu masih mau menemui dia. Febri, bagaimanapun juga dia itu bapak kamu, Nak. Jadi
kamu harus bisa memaafkan semua kesalahan bapak kamu ya nak ya. Ya sayang ya. Kita ke sana. Kita lihat bapak kamu ya. Enggak, Bu. Jangan paksa saya. Saya sudah nggak menganggap dia lagi sebagai bapak saya, Bu. Kalau memang Ibu masih mau ketemu sama dia, Ibu aja yang pergi. Tapi saya, Bu, saya nggak akan pernah mau menemui orang yang sudah menghancurkan keluarga kita, Bu. Febri. Bertahanlah, Pak. Saya di sini, Pak. Demi Allah, saya sudah memaafkan Bapak. Dan saya terus berdoa buat Bapak. Kamu memang orang baik, Meli. Walaupun selama ini aku telah berbuat kasar padamu. Tapi kamu mau memaafkanku. Meli, aku ingin minta maaf pada kalian berdua. Aku ingin ketemu sama Febri. Febri mana? Dia Iya. Aku tahu dia pasti tidak akan datang. Dia pasti tidak akan memaafkanku. Itu memang haknya. Tapi walaupun begitu, aku ingin bertemu dengannya. Ustaz, inilah permintaan saya yang terakhir, Ustaz. Tolong pertemukan saya dengan Febri. Iya, saya akan membantu Anda. Insya Allah, saya bisa membawa putri Anda ke sini. Assalamualaikum. Tidak, Ustadz. Orang itu sudah menghancurkan hidup saya. Dan dia sering menyakiti hati ibu saya. Orang seperti dia memang tidak pantas untuk dimaafkan. Temuilah dia, Febri. Maafkanlah bapak kamu itu. Memaafkan itu jauh lebih mulia daripada kamu menyimpan dendam di hati kamu. Apalagi saat ini papa kamu sedang sekarat. Daripada kamu menyesal nantinya. Temuilah.
Febri, Pak. Febri seharusnya nggak biarkan Bapak di jalanan. Febri seharusnya mau Bapak pulang. Bu, maafin Febri, Bu. Febri telah berbohong sama Ibu. Waktu itu Bapak mau pulang dan ingin minta maaf sama Ibu. Tapi Febri menolaknya, Bu. Setelah berdosa sama Bapak, sama Ibu. Pak, maafin Febri, Pak. Febri, apakah kamu sudah memaafkan bapak kamu? Karena bapak kamu itu benar-benar menyesal dengan apa yang sudah dilakukannya terhadap kalian berdua. Maafkanlah dia. Insya Allah itu akan mempermudah jalannya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghapuskan dosa-dosanya. Saya sudah maafkan Bapak, Ustadz. Demi Allah, saya sudah maafkan Bapak. Dan saya mohon kepada Allah dan Bapak untuk maafkan saya juga. Pak, maafin Febri, Pak. Maaf, bicara, Pak. Ini Febri, Pak. Pak, kasih tanda kalau Bapak memang sudah maafkan Febri. Febri akan merelakan kepergian Bapak. Febri mau Bapak pergi dengan tenang, Pak. Bu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu Allah ilaha illallah.